Sebenarnya gak enek hikmahe ya Mas, wong gak enek gunane wong nglarani uang kan ngoten nggih. Kita melukai orang dari ucapan saja sudah menurut saya sudah berdosa nggih, apalagi sampai menyakiti orang. Itu nggak ada fungsinya sebenarnya. Sebenarnya itu tulahnya juga. Nah, imbasnya nggih, seperti apa? tulahnya ke diri kita sendiri, ke keluarga kita, ke anak turun kita nggih. Dan itu mboten saged 1-2 kali, mboten saged, karmanya terus berlanjut nggih sampai selesai, sampai kamu apa yang kamu lakukan dulu yaitu setara dengan apa yang kamu lakukan dahulu, ya kamu harus ibaratnya bayar kan gitu nggih, membayar apa yang kamu lakukan dahulu sampai selesai, mboten saged keputus mboten. Meskipun nuwun sewu nggih, nuwun sewu, meskipun dulu saya sudah intinya sudah meletakkan itu nggih, sudah dalam hati kecil saya sudah sadar, sudah sadar nggih. Tapi karmanya tetap meskipun saya masih berjalan ya, nggih, meskipun saya melakukan kebaikan, karmanya tetap. Dan jujur saja karma itu non sewu bertahun-tahun saya alami nggih, saya rasakan bertahun-tahun, entah itu dari kehidupan saya sendiri, dari keluarga, orang tua saya gitu, ngikut nggih. Jadi saya getune tenanan, getun banget nggih. Jadi tapi ya itu ada yang seperti saya bilang tadi nggih Mas, ada. Jadi saya jadi tahu nggih. Jadi saya jadi tahu orang kena gini, penetralnya ini, terus orang yang gini kan penetralnya ini harus gini, saya jadi tahu. Niku. Soalnya nggih niku setiap pertanyaan selalu ada jawabannya kan ngoten. Niku mawon Mas. Nggih. Nggih, memang apa seperti sekarang ini kan ngendikan panjenengan tahun apa pembalasan karma nggih. Tahun pembalasan. Dan banyak pejabat-pejabat yang kena karma gini. Lajeng kula lanjut Nyai. Nggih. Apa yang menghalangi seseorang sehingga sedulur sejatinya tidak bisa aktif Nyai? Niku nggih. Yang menghalangi seseorang sehingga sedulur sejatinya tidak aktif, kira-kira apa Nyai Isa? Niku nggih, menghalangi orang sehingga sedulurnya tidak aktif nggih, yaitu karena kita niku mengabaikan tentang diri kita sendiri. Jadi kenali dulu diri kita sendiri dulu, baru kita nanti mengenali sedulur kita nggih. Karena nopo nggih, orang itu non sewu, aku kok apa saya gitu kan wonten nggih. Orang gila, aku kok apa saya nggih, enek opo, padahal kan aku sudah gini, saya sudah berbuat yang ini, yang baik gini, aku kok panggah gini. Biasanya ada sesuatu nggih, lek mboten amonge biasanya leluhure kan ngoten, yang jarang disebut, jarang disapa. Makanya orang Jawa itu lekat dengan iku nggih, dengan sedulur, kakang kawah diari-ari, sedulur papat limo pancer nggih. Itu yang jadi patokan kalau orang Jawa. Jadi sebelum kita melangkah kemanapun kita harus nembusi sedulur kita. Caranya gimana Nyai? Ungkapannya gimana Nyai? Nggih, biasanya gini, kalau yang nopo nggih, yang ringan-ringan saja nggih, ya disebut saja kagem sedulurku, kakang kawah diari-ariku, kakangku barep adikku ragil, sedulur pawat mau pancer, nem rogo pitu sukmoku, wis aku baturono, aku jangkungan, wis gitu mawon, aku rengkuan gitu. Dah gitu, biar ingat nggih. Bahasanya sendiri ya. Nggih, Yang dengan penting bahasanya itu sendiri, pokok kita ngawerui. Nggih. Pokok kita sudah connect sama mungnya kita niku gampang Mas. Jadi kalau kita sudah connect, apa yang kita lakukan sedulur kita juga ikut melakukan nggih.
membantu ini nggih ya. membantu banyak itu caranya yang nopo nggih bahkan di TikTok saya itu banyak yang nopo DM masuk nggih. Kalau di TikTok itu caranya tahu sedulur kita nggih itu sudah banyak sekali. Jadi kenali dirimu dulu sendiri nggih. Kenali dirimu dulu sendiri baru kita nanti bisa kenali sedulur kita nggih. Nggak usah kita kemana-mana, sedulur kita itu ada di sini nggih. Ngenali dulur itu cara ngenali diri sendiri itu caranya gimana Nyai? Apa sifat karakter? Nggih, leres sifat karakter. Contohnya mawon kita harus saged ngontrol emosi, terus ngontrol ego niku nggih. Kalau kita bisa mengontrol itu, nanti lama kelamaan kita akan juga mengenali diri kita sendiri. Awakku ki pengennya rono ya. Aku pengennya rene ya, tanpa nanti kita tidak mendengarkan pendapat orang lain nggih. Tapi yang tahu diri kita sendiri nggih. Itu nanti kita lama kelamaan seperti itu nggih. Caranya seperti itu, ngawening, meditasi dengan hal yang tenang-tenang. Kalau kita tenang, kalau badan kita ini tenang, pikiran kita tenang, itu apa-apa cepat masuk nggih. Kalau kita ingin connect dengan sedulur kita itu apa-apa kita harus tenang dulu. Makanya orang itu ojo kemerungsung lek tiyang Jawi kan ngoten nggih. Ojo kemerungsung, ojo kesusu kan ngoten niku cara untuk connect ke sedulur kita. Nah, berarti kan sebenarnya sedulur itu akan menjadi aktif dengan sendirinya jika seseorang itu senantiasa melakukan evaluasi terhadap tindakan-tindakan negatif, sifat-sifat negatif, iri, dengki, benci, seperti itu kayaknya Isa. Sesimpel itu ya. Nggih, sesimpel niku mawon sebenarnya. Itu dihindari dulu nggih. Semakin lek wong ki kan memang yo kepengenan ki wonten nggih. Kepengenan itu ada mindset nggih, mindset niku wonten. Terus cita-cita kan wonten nggih. Tapi lah niku fungsine kita mengenali dulur kita nanti terus bisa connect sama sedulur nggih niku. Jadi kita harus bisa ngontrol niku nggih. Ngontrol itu semua. Membuang sifat-sifat negatif ya. Membuang sifat-sifat negatif nanti kita baru kenal ke sedulur kita, ke diri kita sendiri baru nanti ke sedulur nggih. Masuk akal banget. Nggih. Jadi PR-nya di rumah adalah kalau punya sifat-sifat yang jelek-jelek, negatif-negatif, pelan-pelan diubah nggih pelan-pelan diubah terus gini ku wau nggih seperti yang jenengan Mas Indra wau bejo nggih keegoisan terus iri hati terus kepengenan apa itu rada diredam. Jangan jadi orang kemrungsung ya. Paling penting niku saya paling nggak seneng sama orang yang kemrungsung nggih. Nun sewu teman saya ataupun anak-anak nggih itu kalau kemrungsung biasanya saya juga ikut, soalnya barang elek ki nulari kan ngoten nggih. Nek wong kemrungsung nanti kita juga ikut kemrungsung nggih. Kalau wong apik gua mesti ketularan kan apik. Wong gawe parfum adu melu wangi, sing gawe koncone adu melu wangi. Terus ya sama seperti itu, kalau kita kemrungsung nanti yang lain juga ikut kemrungsung kan ngoten. Wonten nggih. Wonten wong barang elek iki nulari. Iya. Wonten toto-totonane piyambak nggih sampun. Ada yang tanya, cara membersihkan energi negatif di rumah itu gimana Nyai Isa gitu. Dalam cara membersihkan energi negatif di rumah. Nggih. Penting nomor satu rumah itu harus bersih nggih. Bersih. Nggih, menurut saya Bu, meskipun tempat kita niku mboten bagus nggih. Yang penting itu bersih. Nggih. Bersih terus wangi niku nggih. Harus meskipun kita mboten kagungan tempat yang non sewu yang bagus ataupun apapun, yang penting harus utama itu apa-apa bersih karena di agama kan mengajarkan kebersihan nggih. Niku kita harus bersih dulu paling penting. Jadi kalau ada hal yang negatif, kalau tempat kita bersih kan barang-barang itu sukanya kesuker-suker, tempat-tempat yang kotor, lembab kan ngoten niku nggih. Jadi kalau ada apa-apa kalau tempat kita itu bersih, insya Allah
Kan contohnya Agak sulit. di berbagai macam daerah ya Mas Haji ya. Nggih. Ketika kemudian tanah itu dianggap angker gitu kan, medeni wong gitu ya. Terus moro-moro dibeli sama perusahaan, dibangun dengan bangunan yang megah, ya menjadi tidak angker ya Mas. Kan sesimpel itu sebenarnya. Lampu Nggih. padang, nggih Nyai nggih. Nggih, leres. Sebenarnya semua simpel saja, nggih. Semakin didoakan, nggih, rumah niku semakin didoakan, semakin nanti akan muncul aura positifnya, nggih. Nanti akan muncul aura positifnya. Yang saya ambilkan dari gitu, ki, aura positifnya yang saya munculkan dari tempat itu, nggih. Oke. Banyak medianya sekali, yang murah, yang gampang itu banyak sekali. Iya, iya. Banyak sekali. Siap. Nggak usah dikasih ini kan wonten di pager do Iya. banyak di pager siung babi sing ngene-ngene wis entek keragat kan wonten sing simpel nggih. Iya. Kenapa? Cara menenangkan diri gimana Nyai? Ya Supaya itu. kita jadi pribadi yang tenang, Nggih. damai, tentrem, ngoten pripun Nyai? Ya itu yang satu jangan kemerungsung. Terus penyakit hati kan banyak nggih, iri, Iya, dengki kan itu penyakit hati. Itu kalau kita mau ngeraito awake dhewe, mau meraba diri sendiri, ya itu caranya kita meraba. Kalau saya pribadi nggih ke meditasi, terus sering melek, maksudnya melek iki Nah. sing ono artine kan kula Iya, iya. ngoten. Gak Jadi, sembarang melek ini, mboten. Meskipun kita nuwun sewu tidak ibaratnya mboten zikir, mboten apapun penting yang ada artinya diniatkan kita iki melek marang sing kuwasa kan ngoten nggih. Semakin kita tenang, semakin kita hening. Kadang itu menungsa juga gitu, manusia itu ada saat kita itu bersosialisasi kan wonten. Nggih. Terus ada saat kita itu menyendiri untuk introspeksi diri nggih. Iya, Itu kan ada. Jadi kalau saya pribadi saya lebih seneng menyendiri nggih. Itu saya lebih seneng. Pokok kalau saya sudah penat, justru saya malah penat ataupun wis budrek, saya tidak mencari tempat-tempat untuk bersenang-senang boten. Jadi saya malah ke yang alam-alam. Oh gitu. Nggih, jadi kalau mboten napa-napa, mboten usah kita ke alam. Alam baka. Nggih. Alam baka. Pripun nggih? Nggak harus ke tempat-tempat yang Nggih, kalau saya anak-anak muda bersenang-senang, hiburan malam. Gitu silakan. Kalau saya mboten, saya lebih suka ke tempat yang gitu, yang hening, yang tenang nggih. Nggih, nggih. Kalau pikiran kita tenang, itu batin, hati juga ikut tenang. Oke. Jadi kemerungsung niku mboten muncul nggih. Saya Iya, gitu. Jadi kalau saya memang wis penat, saya nggak mau ditemui orang. Wis saya tak dhewe ae kan gitu. Jadi kita bisa introspeksi, keliru kuning di, salah kuning di, ngraito nggih. Ngraito awake dhewe noleh kitok ya awake dhewe. Kan ngoten. Simpel mawon sebenarnya itu. Nah, ini kan kadang ada orangnya yang kemudian dia itu menjadi merasa ya, nggak tahu ini beneran apa enggak, merasa menjadi korban tumbal pesugihan. Nah, kan kadang kan ya ada yang bener-bener jadi, ada yang merasa jadi kan kathah ya namanya tiang kathah. Kalau memang bener-bener menjadi korban tumbal pesugihan, cara memutusnya seperti apanya Isa? Makanya Diputus sendiri pakai pikirannya bisa nggak kira-kira di rumah gitu? ya niku wae nggih.